Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladia Nur, NIM 19 103 138 PKMIA semester 3. Di sini saya akan menerangkan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4, pelajaran 3, poin C, yaitu tentang kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Ada yang tahu kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah? Yaitu karena sekian lama kaum muslim menghadapi kekejaman kaum Quraisy, jauh dari rasa tentram dan damai. Setiap saat mereka harus menghadapi siksaan, hinaan, dan cacian oleh orang kafir Quraisy. Ada yang tahu hijrah itu apa? Hijrah yaitu meninggalkan suatu negeri atau tempat yang tidak begitu aman menuju negeri lain yang lebih aman demi keselamatan dan menjalankan agama. Contohnya, Adi beragama Islam dan dia tinggal di Yerusalem. Kemudian mendengar hal itu, Adi dan keluarga langsung melakukan hijrah ke Yaman. Rasul hijrah ke Habasyah memerintahkan sebagian kaum muslim untuk berhijrah pertama dalam sejarah Islam. Hijrah ke Habasyah merupakan hijrah pertama dalam sejarah Islam. Sekitar 80 sahabat berhasil tiba di Habasyah. Habasyah bernama Najasyi menerima mereka, bahkan masuk Islam, dan mereka dilayani dengan baik. Hijrah ke Habasyah dipimpin oleh Utsman bin Affan dan Sayyidina Ruqayyah, putri Rasulullah. Peristiwa hijrah ke Habasyah ini terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, hijrah ke Habasyah tahap pertama, yaitu dilaksanakan pada bulan Rajab tahun 5 kenabian. Serombongan kaum muslim Makkah berhijrah ke Habasyah untuk pertama kali. Dalam tahap pertama itu, rombongan terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Di antaranya adalah Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah, putra Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Hudzaifah beserta istrinya Salhah bin Suhail bin Amr. Yang ketiga, Zubair bin Awam. Yang keempat, Mus'ab bin Umar Air. Abu Salamah beserta istrinya yang bernama Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Utsman bin Maz'un, Abdurrahman bin Auf. Rombongan hijrah ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Dalam perjalanan hijrah ini, mereka berangkat secara diam-diam. Mereka keluar dari Mekah dengan berjalan kaki menuju pantai. Kemudian naik ke sebuah perahu yang terapung di pelabuhan Suhaibah yang siap mengantarkan mereka menuju ke negeri Habasyah untuk menghindari kemakmuran dan kebiadaan kafir Quraisy. Di negeri Habasyah mereka disambut dengan ramah dan penuh persahabatan. Ini adalah pertama kali ajaran Islam tiba di Afrika. Kemudian Raja Habasyah menempatkan mereka di Negas yang terletak di sebelah utara provinsi Tigray, wilayah yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Setelah kurang lebih 3 bulan menepati di Habasyah dan mendapat perlindungan, para sahabat mendapat kabar bahwa masyarakat Mekah telah memeluk agama Islam. Maka beberapa sahabat di antara Utsman bin Maz'un kembali ke Mekah. Ternyata
Kabar yang mereka terima adalah kabar bohong. Keadaan di Mekah ternyata belum aman. Terus mereka kembali ke Habasyah bersama rombongan yang lain. Rombongan inilah yang termasuk dalam rombongan hijrah ke Habasyah tahap kedua. Hijrah ke Habasyah tahap kedua yaitu hijrah ke Habasyah pada tahap kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Rombongan ini terdiri dari 83 pria dan 18 wanita. Mengetahui hal itu, kafir Quraisy segera mengirimkan utusannya, yaitu Amr bin As dan Imarah bin Walid, menghadap Raja Habasyah. Kedua orang itu meminta agar Raja Najasyi mengusir umat Islam dari Habasyah. Penyebab hijrah ke Habasyah adalah takut fitnah kaum Quraisy dan mereka menyelamatkan agama mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'at taubah hatta tatlu'a syamsa min maghribiha." Hijrah tidak akan terputus hingga tobat terputus, dan tobat tidak akan terputus kecuali matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2479. Namun merupakan negeri kafir, tetapi tidak dapat dilihat bahwa orang kafir tidak satu tingkatan. Ada yang baik, salah satunya yaitu Habasyah. Setelah sampai kaum muslim di negeri tersebut dan mendapat perlindungan, para sahabat mencoba kembali pulang ke kampung halamannya di Mekah. Namun, situasi keamanan Mekah ternyata belum aman, bahkan semakin menjadi-jadi. Maka kaum muslim kembali ke negeri Habasyah. Adapun hikmah hijrah Rasulullah yaitu antara lain terhindar dari kezaliman kafir Quraisy. Hijrah adalah pintu gerbang yang menghantarkan Islam pada kejayaan dan kesuksesan. Yang terakhir, pada hijrah tersebut terdapat semangat persaudaraan. Selanjutnya, berpegang kuat dengan agama dan konsisten mendakwahkannya adalah pilar berdiri kokohnya suatu kekuatan dalam agama tersebut. Fungsi dari semuanya sebagai benteng untuk menjaga hak dari harta, bumi, kebebasan dan kedaulatan suatu agama. Malah jika agama sudah rapuh, maka dampaknya harta, bumi, kebebasan dan kedaulatan suatu agama akan hancur dan hilang. Bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Isa itu adalah esensi dengan apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ini diketahui dari pembenaran yang dilakukan oleh Raja Najasyi yang merupakan penganut agama Nasrani murni dakwahnya Nabi Isa. Dan ini sebagai barometer akan kesatuan sumber, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam boleh meminta perlindungan terhadap selain Islam jika diperlukan, baik terhadap ahli kitab seperti kisah di atas kepada Raja Najasyi, walau setelah itu dia masuk Islam, atau kepada orang musyrik seperti ketika berlindung kepada Abi Thalib dan Mutim bin Adi ketika Rasul kembali ke kota Mekah. Jika dikaitkan dengan masa kekinian, bisa diambil hikmah bahwa untuk keperjayaan Islam, kita harus melakukan strategi yang bagus. Fitnah-fitnah terhadap Islam terjadi sejak zaman Nabi sampai sekarang, sehingga dalam menghadapi fitnah-fitnah, kita harus berlaku tenang dan ada kalanya kita untuk mundur atau bersembunyi sejenak untuk mengatur strategi bagaimana menghalau fitnah-fitnah dan membersihkan diri dari fitnah-fitnah tersebut.
Sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan tutur kata dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.